Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mapel Informatika. Hari ini pertemuan ke-13. Tentunya saya tidak mengingatkan bahwa kalian tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentu diimbangi dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi if and namun bertingkat. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang if and dan if or. Sekarang kita masuk ke if and namun bertingkat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mencari data dengan lebih dari satu syarat. Artinya syaratnya lebih dari satu karena ada dan-nya, berarti ada dua syarat yang harus terpenuhi. Dan jika kedua syarat terpenuhi, maka bernilai benar ya. Maka bernilai benar. Sehingga rumus yang penulisannya kita lihat sama dengan if and syarat pertama, syarat kedua ya. Syarat pertama dan kedua, kalau syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka akan bernilai benar. Lalu if yang kedua adalah if and syarat pertama dan syarat kedua. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka bernilai benar. Selain itu, maka bernilai salah. Berarti jika salah seperti itu. Artinya di sini ada if yang pertama, ya. If yang pertama dengan dan. Yang kedua adalah ada if yang kedua juga dengan dan. Nah, itu yang disebut dengan if and bertingkat ya. Kita lanjutkan lagi di penulisan rumus. Di bawah sudah ada sebuah tabel. Tabel ini akan mencari jika grade di praktek ya, grade prakteknya di sini. Jika prakteknya ada nilai di sebelah kiri seperti ini, lalu tabel kriterianya adalah ini. Artinya kalau nilai 90 sampai 100 itu mendapatkan nilai A, 80 sampai 89 B, 70 sampai 79 C, 60 sampai 69 D, dan 0 sampai 59 E. Nah, kenapa kita butuh menggunakan if and? Karena kita akan melihat di sini. Karena syaratnya adalah jika nilainya yang pertama adalah lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 100. Jadi dua-duanya syaratnya harus terpenuhi. Nah, kita lihat di sebelah kanan di sini sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya, kita analisa bareng-bareng nanti. Analisa yang pertama adalah kita lihat rumusnya di sini. Jika dan C7 lebih besar sama dengan 90 dan C7 lebih kecil daripada 100, maka akan diberi nilai A atau diberi komentar jika benar akan diberi A. Jika N, if N C7 adalah saya akan naikkan sedikit. Nah, C7 seperti ini ya. Jika C7 lebih besar sama dengan 80 dan C7 lebih kecil sama dengan 89. Nah, C7 itu mana? C7 adalah yang bisa 100. Lalu berikutnya jika C7 lebih besar sama dengan 70 dan C7 lebih kecil sama dengan 70, maka akan menjadi C sampai dengan D, E ya, sampai D sampai E akan dibuat syarat. Nah, selain itu akan muncul cek nilai. Nah, kenapa di sini 103 muncul cek nilai? Karena di sini kita analisa bareng-bareng. Jika dan C7 lebih besar sama dengan 90 dan C7 lebih kecil sama dengan 100, akan ditulis A. Apakah nilai di C7 lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 100? Oh, tidak. Maka akan dicari syarat yang kedua atau if yang kedua. If and apakah C7 lebih besar sama dengan 80 dan C7 lebih kecil sama dengan 89? Apakah itu iya? Ternyata dicek di sini tidak. Maka komputer akan mencari dengan syarat-syarat berikutnya. If yang ketiga, jika C7 lebih besar sama dengan 70 dan C7 lebih kecil sama dengan 79, maka akan ditulis C. Apakah di C7 lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 79? Oh, tidak, maka akan dilanjutkan dengan berikutnya. Apakah C7 lebih besar sama dengan 60 dan apakah C7 lebih kecil dari 69? Oh, tidak.
Dicari lagi, apakah C7 0 apa lebih besar dari 0, apakah C7 lebih kecil dari 59? Oh tidak. Ternyata dari semua syarat di sini, syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, syarat kelima tidak terpenuhi. Maka akan disebut sebagai nilai yang salah atau false. Maka akan ditulis cek nilai di sini. Ya. Jadi cek nilainya di sini munculnya. Sehingga kalau kita tulis langsung, kita tinggal sama dengan if and, bisa kita tulis atau kita langsung klik bisa juga. Apakah C7 lebih besar sama dengan 90, titik koma, dan apakah C7 ini adalah selnya ya, selnya lebih kecil sama dengan 100. Ini adalah syarat yang pertama, if and yang pertama. Nah, kalau ini terpenuhi maka akan ditulis A. Nah, jika ini tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan if yang kedua, if and, diklik bisa, ditulis juga bisa, C7 lebih besar sama dengan 80. Apakah itu syarat yang pertama? Syarat yang keduanya adalah C7 dan C7 lebih kecil sama dengan 89. Nah, kalau benar mau diberi apa? Mau diberi angka B. Seperti ini. Nah, kalau kedua syarat ini, if yang pertama, if kedua tidak terpenuhi, maka akan muncul syarat yang ketiga, if and seperti ini, C7 lebih besar sama dengan berapa? 70 ya. Apakah lebih besar dari 70, dan apakah C7 lebih kecil sama dengan 79? Kalau iya mau diberi apa? Mau diberi nilai C, seperti itu. C. Terus if berikutnya kalau kita mau nambahkan C, D dan sebagainya ya tinggal melanjutkan saja perulangan if-nya. Nah, ini langsung ketemu jika salah. Nah, jika salah cek nilai. Kalau contoh kita buat sampai dengan B, kita ketik langsung di sini, langsung biar lebih cepat kita hanya sampai C ya. Cek nilai, di enter di sini. Nah, cek nilai kenapa? Karena semuanya tidak terpenuhi. 90, 100, 80, 89, 70, 79. Apakah 103 masuk? Tidak, maka muncul cek nilai. Tapi kalau kita masukkan 70 seperti ini, dia akan muncul C. Kalau misalkan 90 dia akan muncul 90 dia akan muncul A, seperti itu. Tapi kalau kita masukkan rentannya, kita lihat seperti ini. Di sini ada contoh 90 sampai 100, sedangkan di sini adalah 80 sampai 89. Artinya 89,5 itu tidak masuk dalam kategori ini. Ya kan? 89,5 tidak masuk dalam kategori ini. 79,5 juga tidak akan masuk dalam kategori C. Kita lihat. Sehingga kalau kita masukkan misalkan 89,5 seperti ini, munculnya apa? Cek nilai lagi. Karena apa? Kita analisa. Apakah 89,5 masuk sampai 89? Artinya apa? Jadi kita harus bertambah syarat-syarat sampai 80,9. Tapi kalau cuma 89, dia akan muncul seperti ini. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, ini cek nilai kenapa? Karena 8 sorry, 8 sama dengan 8 atau lebih kecil sama dengan 89. Jadi perlu kita analisa, kita perhatikan bahwa tidak selamanya 89 itu akan muncul di nilai B kita. Di sini ada 89 ya. 89 cek nilai karena tidak ada nilai dalam kriteria. Jadi begitu ya untuk yang tingkat. Jadi if and-nya ada beberapa kali, if and, dan di dalam kali if and maka syaratnya dua-duanya harus terpenuhi. Kalau keduanya tidak terpenuhi maka